pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Teguh Wiradi Kusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, yang mana buku ini menampilkan gambar-gambar perangko Indonesia tahun 1948 hingga Agustus 2020 kemarin. Dan juga saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP. Kemarin kita sudah membahas mengenai Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang memasuki Provinsi Jambi. Untuk teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di samping atau memencet link di kolom deskripsi yang ada di samping juga, atau bisa menghubungi website teguhwiradikusuma.com. Atau bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini mungkin dengan pembelian secara kredit, bisa membuka di Bukalapak atau di Tokopedia. Tinggal diketik judulnya Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, atau ada yang versi Inggrisnya Exploring Indonesia Through Philatelic Items. Bisa dilihat di situ. Kita mulai untuk Jambi. Provinsi Sumatera terbentuk pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Awalnya Provinsi Sumatera Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 48. Setelah era RIS, Sumatera Tengah tetap menjadi provinsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 juga. Provinsi Jambi merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 atau pada masa PRRI, dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 58. Selain Provinsi Jambi, berdiri juga Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Hari jadi Provinsi Bali adalah 25 Juni 1958 dengan Jambi sebagai ibu kota provinsinya. Kita bisa melihat di situ ada posisi Jambi di peta Indonesia. Kemudian ada bangunan khasnya, yaitu Rumah Kajang Leko dan juga lambang provinsinya. Untuk faunanya, harimau Sumatera menyukai tempat sejuk di hutan hujan tropis. Panjang tubuh bisa mencapai 280 cm dengan berat antara 227 hingga 272 kilogram. Sedangkan untuk floranya adalah pinang merah atau palem merah, tumbuh di rawa hutan dengan pH tanah 6-7. Tinggi bisa mencapai 6 hingga 14 meter. Untuk cerita rakyatnya adalah Putri Selaras Pinang Masak. Putri Selaras Pinang Masak diyakini berasal dari Pagaruyung dan datang ke Jambi dengan menyusuri sungai Batanghari. Karena kecakapan dan kepandaiannya, ia dijadikan anak angkat oleh Raja Jambi saat itu, Yun Talanai. Ketika sang raja wafat, sesuai amanatnya, tampuk kekuasaan diserahkan pada Putri Selaras Pinang Masak. Pada masa Jaya sang putri, terdamparlah seorang pengembara bangsawan Turki bernama Ahmad Barus II yang menemukan kapal pecah di Pulau Berhala yang sesuai namanya berisi banyak berhala pemujaan. Ahmad Barus II yang semula dalam perjalanan ke tanah Jawa melihat keberadaan berhala-berhala itu tidak sesuai dengan syariat kepercayaan Islam yang dianutnya, sehingga berhala-berhala di pulau tersebut dihancurkan. Karena tindakannya itu, oleh masyarakat di pulau itu dan pulau sekitarnya diberi gelar Datuk Paduka Berhala. Keberadaan Datuk Paduka Berhala menggetarkan hati dan membuka keyakinan Putri Selaras Pinang Masak untuk menganut agama Islam. Kemudian keduanya mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Pada masa inilah tertanam tonggak sejarah asal mula kerajaan Melayu Islam Jambi, yaitu Pulau Berhala. Kerajaan Melayu Jambi yang berada di ujung Jabung Negeri Lamo semakin berkembang di bawah pemerintahan Putri Selaras Pinang Masak dan Datuk Paduka Berhala. Negerinya aman, makmur, dan sejahtera. Mereka memiliki 4 orang putra, yaitu orang Kayo Pingai, orang Kayo Pedataran, orang Kayo Gemuk, dan orang Kayo Hitam.
ketika Datuk Paduka Berhala wafat, sang putri memberikan tampuk kekuasaan pada anak tertuanya, orang Kayo Pigai. 10 tahun kemudian, kekuasaan beralih tangan ke orang Kayo Bedataran dan 10 tahun berikutnya kepada orang Kayo Hitam. Pada masa orang Kayu Hitam, kerajaan Jambi diislamkan, dan pada masa itu pula penyampaian upeti ke kerajaan Mataram kuno atau Majapahit dihentikan. Kerajaan Jambi mengalami kemajuan pesat dalam penaklukan daerah-daerah lain. Nah, itu untuk cerita tentang Jambi. Besok kita akan melanjutkan tentang Sumatera Selatan. Jadi tetap di channel ini, jangan kemana-mana ya, supaya bisa mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat dan penting. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan ikuti protokol pemerintah.